Shalom pemirsa YouTube channel GKIM Hosana, jumpa lagi bersama dengan kami tentu dalam program Kompas Iman, konten pembinaan Hosana di mana kami membahas isu-isu kekristenan yang menarik untuk kita bahas bersama dengan narasumber yang tentunya terpercaya ya dan pakar di bidangnya begitu. Saya Ezer Lumika yang akan memandu, saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh rekan saya Didi Kristina Gula. ya, dan tentu narasumber kita yang tidak asing lagi Antoni Nathan. Iya. Kabar baik semua ya? Kabar baik ya? Oke. Tuhan. Baik. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan Kompas Iman ini tentang pandangan negatif terhadap perempuan ya. Nanti kita lihat pandangan bagaimana Alkitab bicara tentang perempuan. Begitu ya Pak Tony ya? Ya. Ini ada satu pertanyaan. Tepatkah jika Alkitab mengajarkan kepada anak-anak kalau laki-laki ini lebih kuat dan perempuan lebih lemah begitu? Itu ada juga yang mengajarkan bahwa laki-laki tidak boleh menangis katanya karena harus kuat begitu, tidak boleh cengeng, dan kemudian menjadikan tuntutan kepada laki-laki ini derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Lalu ada yang lebih jauh lagi membuat batasan-batasan tertentu bagi perempuan. Perempuan tidak boleh ini dan itu begitu. Wajarkah Pak Tony? Oke, ya. Sebetulnya memang sekalipun ada di dalam satu ayat di dalam Alkitab supaya suami itu melindungi kaum perempuan atau istrinya sebagai kaum yang dikatakan dalam tanda kutip sebetulnya ada kalimat sebagai kaum yang lebih lemah, itu bukan berarti memang perempuan secara hakikatnya adalah kaum yang lebih lemah, begitu ya. Karena kalau kita melihat perempuan di dalam Alkitab itu memang diciptakan oleh Allah setelah laki-laki diciptakan, setelah Adam kemudian Hawa. Nah, tujuan Hawa diciptakan oleh Tuhan adalah dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua dengan sangat jelas sekali di dalam bahasa Indonesia supaya Adam itu bisa mempunyai seorang penolong yang sepadan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya a comparable helper, artinya penolong yang sebanding. Nah, dari kata penolong yang sepadan atau penolong yang sebanding itu berarti perempuan dengan laki-laki punya derajat kemanusiaan yang sama. Jadi perempuan punya status kemanusiaan yang tidak lebih lemah, tidak lebih rendah daripada laki-laki. Bahkan bisa menjadi penolong yang dikatakan sebanding setara dengan laki-laki di dalam hal seperti itu. Hanya kemudian memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian terjadi pergulatan dan perebutan status di situ antara laki-laki dengan perempuan, masing-masing ingin saling menundukkan dan saling ingin merendahkan. Nah, itu sesuai dengan kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ya, di kitab Kejadian pasal ketiga, ketika Tuhan menghukum Adam dan menghukum Hawa, dikatakan kepada Hawa bahwa kamu itu akan berahi terhadap suamimu, tetapi suamimu yang akan berkuasa atasmu. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan itu kata berahi. Ya, tapi sebetulnya kata bahasa Ibrani artinya kamu akan berusaha untuk menundukkan suamimu, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah suamimu yang menundukkan dan merendahkan engkau. Itu yang terjadi. Jadi memang di dalam kebudayaan manusia yang berkembang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah apa yang disebut sebagai pelecehan kaum perempuan oleh laki-laki. Seperti itu. Nah, sehingga karena kebudayaan manusia pada umumnya memperlakukan perempuan itu menjadi objek daripada para lelaki, sehingga dipandanglah kemudian lahirlah sebuah konsep bahwa memang pada dasarnya perempuan itu adalah lebih lemah. Ya, lebih lemah daripada laki-laki. Padahal kalau ditinjau maksudnya lebih lemah atau laki-laki lebih kuat itu di dalam hal apa? Kan itu sangat relatif sekali, sangat relatif sekali. Jadi konsep bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki itu konsep yang sangat amat relatif. Nah, dan di dalam bahasa Alkitab sebetulnya kata sebagai perempuan kaum yang lebih lemah yang harus dilindungi oleh suaminya memang karena kebudayaan sangat merendahkan perempuan. Sehingga seseorang yang punya istri sebagai seorang suami harus menjaga, melindungi istrinya sebagai perempuan yang di dalam kebudayaan sangat direndahkan, begitu ya, di banyak agama, di banyak budaya seperti begitu. Tapi kalau kita lihat coba ya, kita lihat saja secara kondisi yang real, kondisi real dari sudut berbagai macam sisi ya, sisi ilmu. Kalau dikatakan laki-laki itu lebih kuat, ya bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak.
secara fisik untuk kekuatan bukan dalam hal stamina, kekuatan untuk sementara, penampilan ya sepertinya kelihatan iya ya pada umumnya. Tetapi jangan lupa ada juga perempuan yang secara fisik Kuat lebih juga, kuat ya. dari laki-laki. Seorang olahragawan, seorang ahli bela diri perempuan kalau melawan laki-laki seperti saya jelas dia lebih kuat pasti kan seperti itu ya. Saya lebih lemah. Kemudian fakta juga membuktikan bahwa perempuan lebih tahan menghadapi stres dibanding laki-laki pada umumnya lebih tahan, lalu lebih tahan menghadapi sakit penyakit. Lebih tahan menghadapi sakit penyakit. Makanya kebanyakan kalau kita melihat kan di dalam relasi suami istri akhirnya banyak sekali setelah itu suami meninggal duluan ya. Meninggal duluan dan sebagainya. Perempuan tuh kemerosotan fisiknya lebih lambat dibanding lelaki kecuali menghadapi penyakit yang berat begitu. Jadi kemudian juga dalam hal kecerdasan ada perempuan-perempuan yang memang lebih cerdas dari laki-laki, ada lelaki yang lebih cerdas dari perempuan. Jadi kalau dikatakan digeneralisir, dijadikan prinsip bahwa perempuan selalu yang lebih lemah, itu adalah pandangan yang keliru. Nah, kalau kita melihat itu sebagai pandangan yang keliru, maka kita sebagai orang Kristen ketika kita mendidik anak, ajarkan sedini mungkin konsep yang alkitabiah. Bahwa baik laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah dalam hal kemanusiaan adalah sederajat setara. Karena manusia, laki-laki diciptakan, kemudian diberikan Hawa untuk menjadi penolong yang dikatakan comparable helper, artinya penolong yang sebanding, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti saya jelaskan. Melegakan ya, Di? Iya. Melegakan buat Didi. Tadi Bapak sudah jelaskan juga waktu manusia jatuh ke dalam dosa ya di Kejadian 3. Apakah Alkitabiah untuk menganggap bahwa perempuan adalah penyebab manusia berdosa? Atau bisa dikatakan juga laki-laki lebih pintar, perempuan lebih bodoh gitu, sehingga mudah ditipu iblis seperti itu. Oke, ya. Itu satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan. Apakah perempuan penyebab daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa? Alkitab mencatat bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu disebabkan oleh Adam. Di dalam Adamlah manusia itu dihitung jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh ke dalam dosa, pemberontakan Adam menjadi sebuah perwakilan representatif bahwa seluruh kemanusiaan itu jatuh bersama dengan Adam di dalam dosa. Satu orang berdosa, semua orang dihukum oleh Allah di dalam kejatuhan Adam seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang betul Alkitab menjelaskan bahwa Hawa terlebih dahulu yang digoda oleh si jahat melalui ular. Ya, Hawa terlebih dahulu. Dan Hawa yang terlebih dahulu bukan berarti lebih mudah begitu. Terlebih dahulu bukan berarti penyebab. Memang terlebih dahulu digoda dan terlebih dahulu tergoda, begitu kan? Lalu yang tergoda ini terlebih dahulu lalu mengajak suaminya Hawa ini untuk memberontak. Nah, sebetulnya kan kalau kita lihat pada waktu itu, kalau Adam sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga, kepala dari istri di dalam tatanan yang ditetapkan oleh Allah di dalam rumah tangga, yang lebih tahu firman Tuhan dibandingkan Hawa, karena Allah secara langsung menjelaskan kebenaran, memberikan larangan, memberikan peraturan itu kepada Adam supaya kemudian diajarkan kepada Hawa. Adam harusnya yang memberikan pencerahan, meluruskan pandangan, konsep dan ketergodaan Hawa itu harusnya bisa dinetralisir oleh firman Tuhan. Tapi malahan dia nggak berbuat apa-apa, ya, tidak berbuat apa-apa, bahkan kemudian mengikuti saja. Jadi sebetulnya mana yang di dalam hal ini yang lebih tergoda, yang lebih mudah tergoda? Adam lebih tahu firman Tuhan, lebih dulu tahu firman Tuhan, lalu terhasut tergoda. Memang yang betul yang digoda adalah Hawa terlebih dahulu. Dan yang tergoda adalah Hawa terlebih dahulu. Sehingga dikatakan sebetulnya pasangan suami istri ini sama-sama mengambil keputusan untuk jatuh ke dalam dosa mengikuti bujukan iblis. Jadi bukan karena Hawa duluan penyebab keberdosaan manusia. Karena ingat, keberdosaan manusia dihitung bukan di dalam Hawa tetapi di dalam Adam, seperti itu. Ya, jadi ya kalau dikatakan apakah perempuan lebih mudah tergoda, saya kira juga sama seperti tadi. Apakah perempuan lebih lemah dari laki-laki? Jawabannya adalah relatif, begitu ya. Iya, ini juga kalau lihat di Alkitab ada kasus-kasus tertentu begitu yang kita lihat bahwa wanita ini dianggap buruk begitu ya. Misalnya istri Ayub begitu. Ini
tidak mau menerima susahnya begitu Iya. Pak Antoni ya. Jadi kabur pada saat Ayub jatuh miskin, sakit begitu ya. Lalu ada juga ini Ibu Yakobus begitu ya. Dan Yohanes yang minta didudukan di kanan kiri Yesus. Iya. Lalu ada juga istri Lot yang kita tahu itu cinta harta begitu Iya. ya. Nah, apakah ada tokoh-tokoh Alkitab lain khususnya perempuan begitu yang mengingatkan kita atau yang perlu kita cermati begitu? Tidak selamanya begitu baik gitu, bagaimana? Iya, Antoni? oke. Ya, kita bisa melihat di dalam Alkitab memang dicatat ada tokoh-tokoh perempuan yang jatuh ke dalam dosa ya, melakukan perbuatan dosa seperti yang tadi sudah disebutkan. Tetapi jangan lupa juga di dalam Alkitab dicatat justru lebih banyak laki-laki yang jatuh ke dalam dosa, raja-raja ya. Kemudian bahkan tokoh-tokoh bapak leluhur, para patriark juga sama kan. Kalau kita melihat dari mulai Adam, Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub dan seterusnya, itu semuanya juga banyak. Kalau kita melihat pernah berulang-ulang kali jatuh di dalam dosa, ya, jatuh di dalam dosa. Ada yang memang bersama-sama dengan istrinya, ada yang juga dia yang justru membawa seluruh keluarganya jatuh ke dalam dosa dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan apakah selalu perempuan penyebab keberdosaan dalam rumah tangga, ya tidak juga begitu. Alkitab juga mencatat laki-laki justru lebih banyak, ya, lebih banyak. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, mohon diulang. Tokoh-tokoh begitu yang menggambarkan bahwa ini wanita-wanita yang patut kita cermati. Iya, ya, patut kita teladani begitu ya. Begitu, Kita ya. bisa melihat kasus ya, misalnya kasus Deborah ya. Deborah ketika kemudian Barak ya, kalau tidak salah Barak itu tidak mau mengambil kepemimpinan, kemudian akhirnya dia yang mengambil kepemimpinan. Dia seorang pemimpin yang baik. Lalu kemudian misalnya kita mendapati di dalam Alkitab baik Elizabeth ibu yang dikatakan istri dari Zakaria, lalu Maria istri Yusuf juga menjadi seorang yang dikatakan sangat beriman sekali ya. Bahkan Tuhan melalui malaikat Gabriel mengatakan engkau adalah perempuan yang sangat dikaruniai, begitu kan. Lalu kita lihat lagi di dalam perjanjian baru itu Priscilla ya. Priscilla yang menjadi istri dari Aquila juga sangat punya peranan yang sangat baik. Bahkan membimbing seorang yang disebut pengkhotbah pada waktu itu yang masih ada kurang-kurangnya, Apolos, oleh dia dan lain sebagainya. Jadi kita sebetulnya di dalam Alkitab ada sebuah keseimbangan ya, ada sebuah perbandingan, ada yang laki-laki yang baik, ada juga yang tidak baik begitu. Perempuan juga seperti itu kurang lebih. Sama ya, sama. begitu ya. Ya. Perempuan juga banyak dicatat di Alkitab, ada perempuan-perempuan hebat begitu Iya, ya Pak betul, Antoni ya. betul. Ya, ada lagi nih Pak pertanyaan nih, dengan perbedaan perempuan dan laki-laki tadi, bagaimana kondisi persamaan itu di Indonesia sekarang? Apakah masih perlu ada orang-orang atau organisasi yang masih memperjuangkan tentang kesetaraan gender gitu Pak? Oke, iya. Menurut saya sih kalau ditanyakan apakah ada yang memperjuangkan kesetaraan gender, jelas ada begitu ya. Jelas ada kesamaan kaum perempuan, dan kemudian di dalam pemerintahan juga disediakan kementerian tertentu, kementerian yang kalau tidak salah itu dulu pemberdayaan perempuan, supaya perempuan lebih berperan lagi sehingga cukup menonjol, cukup punya sebuah kontribusi terhadap negara, itu oleh pemerintah disediakan. Hanya memang kalau dikatakan apakah itu mudah dilakukan di Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di mana suku bangsa ini kebanyakan suku bangsa timur itu punya konsep paternalistik ya, lebih mendudukkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Perempuan dianggap punya derajat kedudukan dan kemanusiaan yang lebih rendah dari laki-laki. Itu sudah terbiasa ratusan ribuan tahun seperti itu. Terlebih lagi kita melihat di Indonesia ini agama yang mayoritas yang bukan Kristen, begitu kan? Yang mengerti firman Tuhan, itu memang agak menyulitkan untuk menolong supaya kaum perempuan diberikan tempat yang lebih baik, diberikan posisi yang setara dengan laki-laki. Kalau kita melihat itu tidak mudah, begitu kan? Yang bisa kita lakukan di Indonesia ini sebagai orang percaya adalah di gereja, kebudayaan yang salah
dan juga konsep agama yang salah tentang perempuan itu tidak boleh diberlakukan. Nah, buatlah perempuan seperti tujuan Allah menciptakannya, sebagai penolong yang sepadan, sebagai seseorang manusia yang sebanding dengan laki-laki, gitu. Saling melengkapi, punya peran yang berbeda, silahkan, begitu. Walaupun di dalam rumah tangga, betul ya, di dalam rumah tangga, karena itu memang ketetapan daripada firman Tuhan sendiri. Adam yang pertama kali laki-laki diciptakan, kemudian perempuan, maka kemudian ditetapkan di dalam tatanan rumah tangga, tuh ya, di dalam rumah tangga, bahwa suami itu adalah kepala istri dan kepala suami adalah Kristus, seperti begitu. Itu yang tidak boleh tetapi tatanan itu bukan berarti menyatakan derajat yang lebih tinggi lebih rendah, bukan, tapi peran yang berbeda. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sangat terberkati ya, Ya. Pak. Terima kasih Betul, untuk ya judul hari ini yang mengingatkan kita untuk tidak menganggap sesuatu yang negatif untuk kaum perempuan ya, khususnya dalam Alkitab. Ya, terima kasih. Jika jemaat Tuhan terberkati untuk sore hari ini, silakan nonton untuk konten pembinaan Hosana selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.